Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua sektor baru di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor teknologi dan sektor transportasi. Sejak Januari 2021, terjadi penambahan sektor di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor teknologi dan sektor transportasi. Penambahan dan perubahan sektor tersebut memang dirasa cukup adaptif terhadap perubahan landscape dunia usaha yang memang mengarah ke ekonomi digital. Sektor teknologi di Amerika memang sudah ada dan sudah menjadi penggerak utama saat ini karena memang kapitalisasi sahamnya memang tinggi. Sebut saja misalnya Amazon, Facebook, Google, dan Netflix. Dari kedua sektor baru ini, yaitu teknologi dan transportasi, kali ini saya lebih tertarik untuk membahas sektor transportasi. Mengapa? Saya kira ini soal selera saja. Ya. Mungkin lain kali saya akan membahas mengenai sektor teknologi. Nah, silakan komen di bawah ini bagi Anda yang ingin saya membahas sektor teknologi. Sektor transportasi ini memiliki 9 emiten yang ada di papan utama. Di antaranya adalah Garuda Indonesia, Bluebird. Ini adalah dua emiten di sektor transportasi yang memiliki sejarah panjang, bagaimana mereka telah malang melintang di industrinya. Apa yang dimaksud dengan papan utama? Jadi papan utama adalah emiten-emiten yang memenuhi kriteria tertentu seperti misalnya memiliki profit yang stabil, kemudian memiliki nilai ekuitas yang juga tinggi, maka mereka dimasukkan di papan utama, termasuk mereka juga masuk dalam industri yang dalam kategori major atau established. Nah, sedangkan kriteria lainnya adalah papan pengembangan. Nah, emiten akan dimasukkan ke sini jika belum profit dan jumlah ekuitasnya relatif lebih rendah, maka secara umum perusahaan-perusahaan ini sedang mencapai skala keekonomiannya yang lebih menguntungkan dan biasanya sahamnya lebih dinamis. Emiten yang ada dalam sektor papan pengembangan itu tidak identik atau tidak berhubungan dengan umur perusahaan tersebut. Jadi umur tidak menentukan apakah misalnya startup ditaruh di papan pengembangan, tetapi adalah yang dilihat lebih ke arah bagaimana profitabilitasnya, bagaimana nilai ekuitasnya. Meskipun seperti misalnya SteadySafe itu cukup lama, itu adalah satu perusahaan transportasi yang dimiliki oleh Mbak Tutut dan sudah berganti kepemilikan tetapi masih eksis sampai sekarang, namun dari sisi kinerja memang belum bagus sehingga SteadySafe ini dimasukkan dalam kelompok papan pengembangan. Transportasi dan distribusi khususnya untuk barang memang diprediksi akan menjadi bisnis yang on fire di tengah bisnis digital saat ini. Nah, saya mau sedikit bercerita. Beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu saya pernah membeli barang di marketplace online. Harganya murah, hanya 10.000. Dikirim dari Jakarta ke Surabaya, free ongkir, di mana ongkos normalnya adalah 19.000. Terlepas ini disebut sebagai subsidi silang atau bakar uang dan sebagainya, atau apapun namanya, artinya sektor bisnis ini sangat efisien dan menjanjikan sehingga mampu melakukan promosi yang boleh saya bilang termasuk promosi yang gila-gilaan. Tetapi memang itulah karakteristik bisnis digital saat ini. Penetrasi pasar dan awareness dianggap segalanya. Perhitungan-perhitungan bisnis konvensional tidak bisa menghitung logika bisnis digital. Dan memang itu sudah terbukti baik secara global maupun nasional. Kita semua tahu bahwa Amazon saat kelahirannya juga melakukan bisnis bubble seperti ini. Di skala nasional kita tahu ada Gojek yang tarifnya bikin mati taksi konvensional yang ada pada saat itu. Nah, saat ini baik Amazon maupun Gojek seolah memiliki sentuhan magis. Sebagai contoh misalnya Gojek ketika masuk ke Bank Jago lewat pasar negosiasi dengan harga jauh di bawah harga saham regulernya. Uniknya, begitu Gojek masuk, maka saham Bank Jago langsung melambung. Padahal sebelum Gojek, secara fundamental harga saham dari Bank Jago sudah dianggap sangat mahal. Begitu juga dengan Amazon. Hal ini karena baik Gojek maupun Amazon dianggap memiliki basis customer online yang signifikan, sehingga menumbuhkan ekosistem baru yang masif
dengan pasar yang tersegmentasi dan daya beli relatif tinggi dibanding rata-rata pasar. Dampaknya apa? Ke depan, sektor ini akan tumbuh sangat kuat seiring tumbuhnya ekonomi digital. Mengapa? Pertama, karena biaya kirim sangat murah. Hal ini akan menimbulkan trigger dan euforia bahwa bisnis lain yang selama ini didistribusikan secara offline akan cepat beradaptasi, mencontek sistem pengiriman alasi cepat, Antarja, JNE, dan lain-lain. Cepat, presisi, dan murah itu 3 keunggulan sistem transportasi dan distribusi berbasis teknologi ala marketplace online. Dan ini secara cepat akan diadopsi oleh bisnis distribusi lain yang selama ini berlangsung offline dan sedikit sentuhan teknologi. Bisnis ini meliputi sektor yang selama ini hampir belum tersentuh, yaitu barang-barang besar seperti kayu Kalimantan, besi bangunan, kontainer, bahkan sampai sayur segar dan sebagainya. Yang kedua adalah artinya bahwa dari sisi kendala waktu kirim dan biaya pada barang tersebut yang selama ini jadi kendala akan bisa diatasi dengan teknologi distribusi berbasis digital. Oke, itu tadi paparan mengenai prospek bisnis di sektor transportasi dan distribusi. Nah, mari kita tengok emiten yang sudah menggunakan teknologi di sektor ini. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir pada sektor ini dengan kenaikan terbesar adalah ASA dengan kenaikan sebesar 279%. Ini adalah sebuah kenaikan yang sangat signifikan. Siapakah emiten ASA ini? Menurut catatan saya, ASA adalah jasa pengiriman, sewa jurumudi, penjualan kendaraan bekas, jasa logistik, jasa lelang, dan jasa jual beli kendaraan. Ini adalah milik dari TP Rahmat, ekspedisi Antarja di marketplace online semacam Shopee, Tokopedia. Kemudian pada tanggal 13 November 2020 ditargetkan obligasi konversi 450 miliar rupiah. Dan tahun 2021 mendapatkan kredit dari BCA sebesar 150 miliar. Rencananya di 11 Desember 2021 akan mendapatkan break loan kredit dari BTPN sebesar 275 miliar dan rencana capex-nya adalah 1,5 triliun. Sebuah kepercayaan perbankan yang tumbuh luar biasa mengingat kinerja keuangannya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Nah, mari kita lihat. Ini adalah income statement dari ASA. Nah, mari kita lihat sebenarnya net profit margin-nya hanya 2,1%. Artinya laba bersih yang dihasilkan dari revenue-nya hanya 2,1%. Dan ini sangat kecil secara akuntansi. Tetapi investor dan perbankan tidaklah melihat sesempit itu. Mereka lebih melihat pada potensi dari perusahaan ini di masa depan. Ada mungkin yang menganggap bahwa saham ASA ini digoreng. Tetapi kalau saham ini digoreng, mana mungkin BCA itu bersedia memberikan kredit yang cukup besar. Nah, jadi sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa prospek bisnis itu lebih diperhitungkan dibanding kinerja keuangan sesaat. Oke, ini ulasan awal saya mengenai sektor baru yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor transportasi. Video berikutnya mudah-mudahan saya akan membahas sektor teknologi, mungkin sesuai dengan komentar dan permintaan Anda. Silakan komentar di bawah jika Anda menghendaki untuk saya membahas sektor teknologi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.